Kisah Nabi Adam alaihi salam bersama Bu Asma. Yuk kita simak kisahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat ya. Amin. Allahumma amin. Alhamdulillahirabbil alamin teman-teman. Hari ini kita dapat bertemu kembali. Masya Allah, tepat sekali ya di bulan suci Ramadan 1442 Hijriah. Ya, siapa yang hari ini masih berpuasa, masih semangat puasanya? Masya Allah, luar biasa, semuanya masih semangat. Teman-teman, patut kita syukuri loh ya, kita dapat dipertemukan kembali di bulan Ramadan tahun ini ya. Ya teman-teman, ayo semangat berpuasanya. Nah, semoga nih hari ini teman-teman tambah semangat. Kenapa Bu Asma? Karena Bu Asma insya Allah akan menemani teman-teman ya dalam menjalankan ibadah di bulan Ramadan ini. Hari ini nih, yaitu Bu Asma akan berkisah mengenai Nabi Adam alaihissalam. Siapa ya beliau? Nah teman-teman penasaran kan? Nah sebelum Bu Asma berkisah dan teman-teman menyimak, yuk sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Sikap berdoa. Hayya naftah bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berikanlah pemahaman kepadaku. Amin. Teman-teman, Bu Asma akan berkisah mengenai Nabi Adam alaihissalam dengan buku Pendidikan Agama Islam karya KKG SIT Nurul Fikri. Yuk diambil bukunya. Nah teman-teman, duduk yang rapi, kemudian teman-teman boleh sambil membaca ya dan juga mendengarkan kisah dari Bu Asma. Kita buka yuk. Bukunya halaman 106. Ayo, sudah? Masya Allah, keren, luar biasa. Baik, Bu Asma bacakan ya. Allah menciptakan alam semesta, iblis, malaikat, dan manusia. Sebelum menciptakan manusia, Allah menciptakan alam semesta dengan segala isinya. Setelah itu, barulah Allah menciptakan makhluk, yaitu malaikat dan jin, termasuk iblis. Malaikat diciptakan Allah dari cahaya. Iblis diciptakan Allah dari api. Iblis dahulu bernama Azazil. Dia sangat taat kepada Allah sehingga diangkat menjadi pemimpin malaikat. Allah kemudian menciptakan makhluk lagi, yakni manusia. Allah menciptakan manusia dari tanah. Manusia pertama ini diberi nama Adam. Sebelum menciptakan manusia, Allah mengumpulkan para malaikat dan berfirman, "Wahai para malaikat, akan kuciptakan seorang khalifah yang mengatur dan memimpin di muka bumi." Para malaikat merasa heran dan berkata, "Mengapa engkau menciptakan makhluk yang membuat bencana, bermusuhan, dan menumpahkan darah di muka bumi itu?" Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." Mereka berkata,
Mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan menyucikan engkau? Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Manusia akan kuciptakan dari tanah dengan rupa dan bentuk sebaik-baiknya. Manusia diberi akal dan pikiran. Kemudian Allah mengajarkan kepada Adam nama-nama benda yang akan berguna dalam kehidupannya nanti. Allah memperkenalkan juga nama-nama tumbuhan dan manfaatnya serta jenis-jenis binatang dan faedahnya. Adam dapat mengerti dan memahaminya dengan mudah. Allah memerintahkan malaikat untuk sujud kepada Adam. Allah pun mengumpulkan seluruh malaikat. Wahai malaikat, sebutkan nama-nama benda yang telah aku ciptakan. Tidak ada satupun malaikat yang bisa menjawabnya. Kemudian Allah berfirman kepada Adam. Hai Adam, sekarang sebutkan nama-nama benda yang ada di hadapanmu. Nama-nama benda itu diucapkan Adam dengan lancar tanpa ada keraguan. Sekarang sadarlah para malaikat bahwa dalam dirinya terdapat kekurangan dan mereka mengakui keluhuran martabat manusia. Allah memerintahkan malaikat dan Azazil atau iblis untuk sujud kepada Adam. Seluruh malaikat bersujud dan hormat, tetapi iblis menolak. Iblis langsung melihat dirinya, lalu membandingkan dirinya dengan Adam. Ia berpendapat bahwa dirinya lebih baik daripada Adam. Ia menolak untuk sujud walaupun itu perintah Allah. Seperti yang tercantum dalam surah Al-Isra ayat 61. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis qala asjudu liman khalaqta tinan. Dan ingatlah tatkala kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu semua kepada Adam. Lalu mereka sujud kecuali iblis. Dia berkata, apakah aku akan sujud kepada orang yang engkau ciptakan dari tanah? Lalu terusirlah iblis dari surga. Iblis memohon kepada Allah. Sebelum menerima hukuman, iblis memohon kepada Allah untuk diperkenankan menggoda Nabi Adam dan cucu-cucunya hingga hari kiamat. Allah mengabulkan permohonan iblis. Allah menciptakan Hawa. Hidup di surga sendirian menyebabkan Adam merasa kesepian. Lalu Allah menciptakan manusia kedua yang bernama Hawa. Iblis menggoda manusia. Iblis selalu mencari kesempatan untuk menggoda Adam dan Hawa agar Adam dan Hawa melanggar perintah Allah. Dengan tipu muslihatnya, iblis berhasil menggoda Nabi Adam dan Hawa untuk makan buah khuldi. Buah khuldi dilarang oleh Allah untuk didekati, apalagi dimakan. Turunlah azab dan hukuman Allah bagi Adam dan Hawa karena mereka melanggar perintahnya. Terbukalah aurat Adam dan Hawa. Mereka malu mencari daun-daunan untuk menutupi tubuhnya. Adam dan Hawa tersadar bahwa iblis menipunya. Mereka kemudian bertaubat, beristighfar terus-menerus, astagfirullahaladzim, dan berdoa hingga kemudian Allah memaafkannya.
Surat Al-A'raf ayat 23. Bos membacakan ya doanya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Tuhan kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi. Surat Al-A'raf ayat 23. Adam dan Hawa diturunkan ke bumi. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan menyucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Nabi Adam dan Hawa selanjutnya diturunkan ke bumi untuk melaksanakan tugasnya, yaitu menjadi khalifah fil ard di tempat yang berbeda dan berjauhan. Sejak peristiwa tersebut, Adam dan Hawa tiada henti untuk memohon kepada Allah dengan banyak membaca istighfar. Keduanya bertaubat dan berjanji tidak akan melanggar larangan Allah. Mereka juga berdoa agar mereka dipertemukan kembali. Setelah terpisah lama, akhirnya Allah mempertemukan Adam dan Hawa. Setelah dipertemukan, Adam dan Hawa menjadi penghuni pertama di bumi. Hidup di bumi tidak seperti di surga. Nabi Adam dan Hawa bertani dan beternak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Setelah beberapa lama hidup di bumi, Adam dan Hawa akhirnya mempunyai anak. Ada 4 orang anak loh teman-teman. Siapa saja? Yuk kita sebutkan. Qabil, Ikrimah, Habil, dan Labuda. Adam dan Hawa mengasuh putra-putrinya dengan penuh kasih sayang. Mereka mendidik anak-anaknya agar menjadi manusia yang patuh dan taat kepada Allah, serta tidak tergoda oleh bujukan iblis. Bujukan iblis. Ibnu Mas'ud berkata bahwa Nabi bersabda, tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan. Seorang laki-laki bertanya, sesungguhnya laki-laki menyukai apabila baju dan sandalnya bagus. Beliau menjawab, sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai yang indah. Kesombongan itu menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Hadis riwayat Muslim. Itu dia teman-teman, kisah dari Nabi Adam alaihissalam. Banyak sekali teman-teman keteladanan dari Nabi Adam alaihissalam yang bisa kita ambil yaitu contohnya adalah bertaubat bertaubat yang sungguh-sungguh kepada Allah karena Nabi Adam telah melakukan kesalahan dan tidak diulangi kembali Tadi berdoanya ada di surat Al-A'raf teman-teman Nah itu, jadi teman-teman ketika kita melakukan kesalahan
kita misalnya telah melanggar perintah Allah ya, segera langsung bertobat kepada Allah bersungguh-sungguh ya teman-teman. Begitu pula ya jika kita melakukan kesalahan kepada misalkan kedua orang tua kita, kakak, adik ataupun teman ataupun saudara kerabat kita ya, segeralah teman-teman melakukan minta maaf ya. Itu adalah sesuatu hal yang baik, sifat terpuji. Oke teman-teman, tidak merugi jika kita meminta maaf terlebih dahulu ya. Jika kita meminta maaf terlebih dahulu, kita misalnya melakukan kesalahan terus langsung minta maaf, itu nggak rugi kok teman-teman ya. Itu akan mendatangkan kebaikan-kebaikan bagi teman-teman. Gitu deh teman-teman ya. Oke teman-teman, sebelum Bu Asa mau tutup nih, Bu Asa seperti biasa akan memberikan beberapa pertanyaan. Coba dong dijawab ya. Yang pertama, siapakah nama putra putri Nabi Adam dan Hawa? Ya betul, siapa? Yang pertama Qabil, betul. Terus Ikrimah ya, Habil dan Labuda. Sip, pintar. Kemudian coba bahas sama tanya yang kedua nih. Siapakah yang tidak mau bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam ketika diperintahkan oleh Allah? Ya betul, iblis ya. Yang mau bersujud hanyalah malaikat. Ih pintar teman-teman. Terus yang terakhir yang ketiga nih ya, Nabi Adam dan juga Hawa ya, ini melakukan apa nih ya, pekerjaan apa yang mereka lakukan untuk dapat bertahan hidup? Ada dua tadi yang disebutkan. Ya betul, yang pertama bertani dan beternak. Ih keren, Masya Allah, luar biasa. Baik teman-teman, kita cukupkan hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim, luar biasa teman-teman, hebat-hebat ya. Kita cukupkan dengan membaca hamdalah alhamdulillahirrabbilalamin, doa penutup majelis, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga apa yang Bu Asma sampaikan bermanfaat untuk teman-teman dan menambah semangat teman-teman dalam menjalankan ibadah puasanya ya. Mohon maaf jika banyak kesalahan, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali. Dadah.